Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AHA Channel yang saya hormati. Malam ini sekitar jam 7:30 tadi saya buka-buka YouTube dan muncul di timeline itu ada dari Babe Aldo Channel yang memberitakan bahwa Pak Bambang Trimulyono yang melakukan gugatan terhadap ijazah palsu Pak Jokowi itu ditangkap oleh Badan Cyber Mabes Polri. Saya belum tahu itu ditangkapnya tentang masalah apa, tapi kemungkinan besar adalah tentang mubahalah yang ada di videonya Gus Nur tentang ijazah palsunya, tentang tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Saya sangat menyesalkan kejadian ini, penangkapan terhadap Pak Bambang Tri, karena kasus gugatan ijazah palsu ini sudah resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau umpamanya Pak Bambang Tri dikenakan pasal penyebaran hoaks atau kebencian, itu harusnya bisa dikesampingkan dahulu, karena kasus yang digugat Pak Bambang Tri sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seharusnya polisi bertindak lebih profesional dalam hal ini, karena seperti yang dilansir dari pengacaranya Pak Bambang Tri, yaitu Pak Egy Sujana, itu ada peraturan dari Mahkamah Agung, jika kasus perdata sedang diproses, maka kasus pidananya harus dikesampingkan dahulu. Jadi mohon kepada Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengingatkan jajarannya supaya lebih profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Cukuplah kasus Ferdi Sambo dan kasus tragedi Kanjuruhan yang mencoreng nama baik institusi Polri. Jangan ditambah-tambah lagi dengan kasus-kasus yang lain. Dengan penangkapan Pak Bambang Trimulyono ini akan menjadi kecurigaan publik semakin kuat terhadap adanya dugaan ijazah palsu. Karena kalau umpamanya ijazah itu asli dan benar, mengapa harus takut menghadapi gugatan dari Bambang Tri? Nah, untuk selanjutnya, Sobat AHA Channel, kita dengarkan voice note dari pengacara Pak Bambang Trimulyono, yaitu Mas Ahmad Khosinuddin, berikut ini. Yuk sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khosinuddin, kuasa hukum Saudara Bambang Tri selaku penggugat dalam perkara 592/PDTG/2022/PNJ-KTPST yang sudah tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu, mengabarkan bahwa hari ini saya ditelepon oleh klien saya, Saudara Bambang Trimulyono, yang sedang menginap di Hotel Sofian Tebet. Kabarkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri melakukan penangkapan kepada Saudara Bambang Tri dan kemudian dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri. Dan tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan penyidik
Penyidik menyampaikan dari Direktorat Tindak Pidana Cyber melalui telepon, dan ketika saya menyatakan saya kuasa hukumnya, penyidik meminta saya untuk menunjukkan identitas selaku kuasa hukum. Nanti dipersilakan mendatangi kantor Barreskrim Mabes Polri. Perlu untuk saya sampaikan beberapa hal melalui suara ini sambil saya sedang berkoordinasi dengan tim penggugat perkara dalam kasus perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Yang pertama, bahwa kami ingin katakan bahwa perkara perbuatan melawan hukum itu sudah terdaftar di pengadilan, namun dengan penangkapan ini kami sangat menyayangkan. Semestinya Barreskrim Mabes Polri dapat menangguhkan proses hukum terhadap klien kami. Kami juga belum tahu proses terhadap klien kami itu terkait perkara tindak pidana apa, namun patut diduga ini tidak juga jauh atau masih ada kaitannya dengan adanya gugatan yang diajukan klien kami, yakni berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum berupa penggunaan ijazah atau dokumen palsu untuk proses pemilihan calon presiden 2019 yang lalu. Yang kedua, kami tetap mengedepankan asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah, dan meskipun terjadi penangkapan kepada klien kami, perkara ini tidak batal demi hukum karena kuasa belum atau tidak pernah dicabut oleh klien kami, dan tanggal 18 hari Selasa 18 sudah dijadwalkan untuk sidang dalam perkara 592/PDTG/2022/PNJ KTPSD. Jadi nanti kita tetap akan datang ke pengadilan untuk memenuhi panggilan dari pengadilan. Yang ketiga, kami tetap akan mencari tahu apa yang jadi penyebab klien kami ditangkap. Dan hari ini juga berbarengan dengan selesainya pemeriksaan kasus klien kami yang lain, yakni Gus Nur, di mana